Kita lanjutkan kajian kita di halaman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Kata hikmah selanjutnya, usuluka ilallahi usuluka ilal ilmi bihi wa illa fajalla rabbuna ayyattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai'in. Usuluka sampainya dirimu ilallahi kepada Allah, usuluka ilal ilmi bihi, itu sampainya engkau, ditandai dengan sampainya engkau ilal ilmi kepada pengetahuan bihi tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, jika tidak, fajalla rabbuna, maka jalla rabbuna, mustahil rabbuna Tuhanmu, ayyattasila bihi syai'un, untuk sampai bihi kepada Allah, syai'in sesuatu, au yattasila, atau sampai huwa Allah bi syai'in, menyentuh sesuatu atau dengan sesuatu. Baik, pagi ini kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu. Syekh Ibnu Athaillah menyampaikan kepada kita bahwa sampainya kita kepada Allah, sampai kepada Allah artinya ma'rifat. Ma'rifatnya kita kepada Allah itu wusuluka ilal ilmi bihi, itu sampainya kita kepada pengetahuan bihi tentang Allah. Artinya ya, bahwa kita mengkaji kitab Al-Hikam, mengkaji dari yang lain, agar jiwa kita bisa sampai kepada Allah, mencapai makrifat, itu ditentukan dari wusuluka ilal ilmi bihi, ditentukan sejauh mana sampainya kita dengan pengetahuan kita mengetahui tentang Allah. Artinya jika kita tidak atau belum memahami atau belum mengetahui Allah, maka sulit kita untuk menjadi orang-orang yang ma'rifat. Jadi pahami Allah dulu. Ya, pengetahuan kita tentang Allah itu akan mengantarkan kita kepada ma'rifat. Nah, bagaimana cara mengantarkan pengetahuan kita tentang Allah? Nah, dalam teori ilmu tasawuf, bahwa sebelum kita mengenal Allah atau untuk mengenal Allah, kita harus mengenal diri sendiri. Maka ada satu statement dalam akhlak tasawuf, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui tentang dirinya, maka dia akan mengetahui, akan ma'rifat kepada Rabbnya, Tuhannya. Jadi caranya demikian, mengetahui diri kita sendiri. Nah, diri kita itu apa yang kita harus ketahui? Periodenya, estafetnya ada 3, Pak. Cara mengetahui diri kita itu. Ya. 1, dari mana kita? Sekarang ini, kalau sudah tahu dari mana kita, kemudian sekarang ini apa yang harus kita lakukan? Kemudian mau kemana kita? Ini cara kita mengetahui diri kita segitu dengan 3 cara itu. 1 adalah dari mana kita. Maka kalau ada pertanyaan semacam itu, dari mana kita? Ya jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena ya, ruh kita itu ditiupkan oleh Allah, ruh Allah yang ditiupkan kepada kita, berarti kita dari Allah. Ya, paham ya? Bahwa Allah itu, kita itu bagian ruh yang diciptakan, ditiupkan ke kita, itu adalah dari Allah. Berarti kita dari Allah. Kemudian setelah kita mengetahui dari Allah, apa yang keberadaan kita ini, apa tujuannya ini di muka bumi ini? Maka kalau kita mengacu kepada Al-Qur'anul Karim, ya, tidak ada tujuan lain Allah ciptakan kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah padaku. Artinya keberadaan kita yang dari Allah
Kehidupan kita di muka bumi ini selama kita hidup itu tujuannya untuk beribadahnya kepada Allah, bukan untuk yang lain. Maka orang-orang muslim, orang yang baik itu, Pak, ya, kalau dia memahami bahwa tujuan hakiki itu adalah dia hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah, dan ibadah yang paling baik di sisi Allah itu sholat. Ya, awwalu ma yuhasibu bihi abdu fahuwa sholat. Bahkan kata Rasul, yang pertama dihisab itu tentang sholat. Maka yang dilakukan oleh seorang muslim ini hidupnya hanya menunggu waktu sholat. Karena ibadah sholat adalah ibadah yang paling tinggi. Jadi aktivitasnya apa? Selama dia hidup, aktivitasnya itu, umpamanya gini ya, saya contohkan dari subuh ini, ya. Subuh ya, dia sholat. Kemudian dia bekerja. Kerjanya akhirnya nanti jam 7 berangkat, dia lihatnya ibadah. Ibu-ibu nyuci, masak, ibadah. Anak-anak, kemudian nafkah dari suami, kemudian dimasak untuk anak, untuk ibadah pada Allah, itu semuanya ibadah juga, ibadah sampai jam 11.30 dia tunggu lagi waktu sholat. Jam 12 ya, setelah sholat sampai jam 12.30 ya, kemudian dia ibadah yang lain ya, istirahat juga ibadah, Pak. Jangan dikira istirahat tidur siang kalau lelah itu bukan ibadah ya. Sebab kalau kita sholat aja ngantuk ya, sholatnya nggak akan khusyuk dia. Kenapa? Karena semua diri kita itu punya hak. Ya, jangan dikira Allah aja yang punya hak. Diri kita punya hak, istri punya hak, anak punya hak. Ya, istirahat itu ibadah. Jadi ibadah dari zuhur sampai asar, dia tunggu lagi waktu asar. Karena ibadah yang paling tinggi adalah sholat. Begitu juga terus sampai maghrib, sampai isya. Ya, terus malam berganti lagi pagi. Jadi intinya seluruh aktivitas kita adalah fokusnya kepada Allah, dan ibadah yang paling tinggi itu adalah salat. Maka tugas dia hanya mengabdi kepada Allah. Pengabdiannya enggak terlepas hanya terpaku pada waktu di masjid, di mana aja dia berada. Maka Allah isyaratkan dalam Al-Qur'an, wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satral masjidil haram. Di mana kamu berada saja ya, maka wajahmu, dirimu, fisikmu, hatimu arahkan ke satral masjidil haram. Bukan artinya menghadapin fisik kita aja menghadap kiblat, tapi jiwa kita tetap konsen kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah sekarang dari kita selama ibadah ini mau kemana kita? Pasti ya kita akan kembali kepada Allah. Jelas ya? Makanya kita tadi berdoa tuh habis sholat kita, habis bangun tidur kita berdoa. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, dan hanya kembali kepada Allah kami dikembalikan. Jadi artinya kalau kita lihat siklus kehidupan kita yang terbagi dalam 3 waktu ini, ya 3 waktu ini, itu semua kita dari Allah, ibadahnya kita ke Allah, kembali kepada Allah. Maka semua yang keperluan ibadah selama ini dari Allah, rezeki dari Allah semuanya. Nah baru kita makrifat tentang Allah. Itu salah satu cara kita memakrifati diri. Kalau kita sudah memahami siklus ini, maka kita baru mengenal Allah. Tidak ada yang kita bisa lakukan kecuali di sana ada peran Allah. Kita nggak hadir di sini sendiri. Kita nggak bisa kasih cari rezeki, itu hanya usaha. Rezekinya dari Allah. Semalam saya ditanya sama jamaah, hanya gini, Ustaz, gimana kalau kita rezeki itu, saya minta rezeki itu
kemudian saya minta biar berhasil rezeki saya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi sebatas doa. Doa saja, jangan memaksa dikabulkan doanya. Kan kita biasanya memaksa dikabulin ya. Ya Allah, itu enggak dikabulin ngambek. Doa tapi enggak dikabulin ngambek. Biasanya sholat hajat, begitu enggak dikabulin enggak sholat hajat lagi. Gitu. Nah, saya bilang gitu. Kenapa begini, Ustaz? Ya kenapa? Ya karena rezeki itu enggak tergantung doa. Rezeki itu enggak tergantung doa, Pak. Jangan dikira rezeki kita itu tergantung doa kita, enggak. Kalau tergantung doa, dulu sebelum kita bisa doa, dikasih nggak rezeki? Kan kita belum pernah doa itu. Bagaimana ngapalin doa juga enggak? Doa rezeki kita ada nggak? Ya ada. Kita masih dari jangankan kita udah keluar ke dunia ini, sebelum kita masih di alam rahim aja rezeki kita ada nggak? Ya ada. Belum kita hafal doa, dikasih rezeki nggak? Ya ada. Sekarang nggak berdoa, Allah kasih nggak rezeki? Jadi kasih. Gitu. Ya, jadi artinya jangan kita punya anggapan bahwa hidup kita itu tergantung permintaan-permintaan kita. Enggak. Makanya pada pasal sebelumnya kita sudah bahas tuh. Ya, bagi orang-orang yang sudah ma'rifah, ketika dia minta sama Allah, kadang-kadang dia malu. Di mana letak malunya? Karena ketika dia berdoa, seperti dia ngingatin Allah. Padahal Allah nggak pernah lupa. Dia minta sama Allah, kayak ngingetin Allah nggak inget dia. Padahal Allah nggak pernah lupa dengan manusia itu. Dikasih aja. Iya. Bapak doa panjangan, ibadahnya pahalanya panjangan. Kemudian kalau doa pendek, ya pahalanya dikit karena dibacanya sedikit. Tidak tergantung doa kita. Gitu. Lalu manfaatnya doa apa? Yang namanya doa itu kan terserah Allah. Kan kita mintanya sama Allah. Bisa jadi dikabulkan sesuai keinginan, bisa jadi waktunya berbeda, bisa jadi sedikit tidak seperti yang kita harapkan, bisa jadi sesuai. Itu yang namanya ada taufik. Taufik itu adalah cocok antara keinginan kita dengan keinginan Allah. Tapi tidak semua ada taufik di sana. Jadi harus pahami itu, ya. Jadi kita berdoa saja nggak apa-apa karena Allah senang kalau kita banyak-banyak doa. Doa kan artinya pinta. Kalau Allah semakin banyak dipinta, semakin senang. Gitu. Beda dengan manusia, makin minta makin malas, makin banyak minta makin malas kan gitu kan. Tapi Allah malah senang. Semua diijabah nggak diijabah, tapi ijabahnya jangan sesuai dengan kita, tergantung Allah. Allah katakan ya bahwa berdoalah engkau, ud'uni istajib lakum. Aku akan ijabahi, aku akan sempurnakan, aku akan kabulkan. Pengabulan Allah ya tergantung Allah, hak prerogatif Allah. Bisa jadi cepat, bisa jadi lambat, bisa jadi waktunya kapan nanti 2 bulan, 3 bulan kemudian. Bisa jadi sampai kita meninggal dunia belum ada, tapi dikabulkannya dalam bentuk pahala karena kita baca doa, mengikuti perintah Allah, dikabulkan. Gitu. Kita makan pengennya keinginan kita aja. Nah, makanya kalau orang-orang yang sudah ma'rifah sama Allah, dia banyak zikirnya dari doanya. Dia banyak mengingat Allah dari doanya. Kenapa? Ya dia nggak minta juga, Allah pasti kasih. Gitu. Jadi banyak zikirnya. Zikir itu selalu connect dengan Allah. Tadi sholat kita connect nggak dengan Allah? Connect ya? Kita connect. Di mana aja kita zikir. Nah, lihat. Kita kembali ke pasal ini. Jadi sampainya kita kepada Allah itu tergantung pengetahuan kita sejauh mana kita mengetahui Allah. Selama kita masih bisa melihat dengan mata kita, sulit kita untuk melihat Allah. Karena Allah abstrak, nggak kelihatan dengan mata. Tapi selama kita melihatnya dengan fikir, dengan qalbun, maka Allah akan musyahadah di hadapan kita. Tuh. Terus ya?
Kita lihat sekarang gelap, nanti sedikit lagi terang. Itu bukan hukum alam itu, ada yang ngegerakkan itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali di sana ada penciptanya yang melakukan itu. Gitu ya. Gitu. Sekarang gelap, nanti terang, sedikit lagi itu bunyi-bunyi burung. Itu bertasbih itu. Selama Bapak mendengarnya dengan telinga ini fisik, sulit melihat Allah, makrifat. Tapi kalau sudah melihatnya, mendengarnya dengan pandangan kolbun, maka di situ baru makrifat. Jadi semua yang ada di alam sekitar, semua yang terjadi pada kita, di situ ada Allah. Itu baru makrifat. Ya? Gitu. Nah, sekarang nanti ini hujan terus, nggak lihat hujannya. Siapa yang nurunin hujan? Kalau dikasih rezeki sama Allah, nggak lihat rezekinya, siapa yang memberikan rezeki? Gitu. Jadi ngelihatnya dari mana? Ya ngelihatnya dari hati. Kalau ngelihatnya dari mata kita saja, lahir kita, ya susah. Kita hanya melihat uangnya aja, angkanya aja. Di bawah di angka 1 ada nolnya berapa? Itu, ngelihatnya itu. Tapi kalau sudah dengan mata batin ngelihatnya sudah Allah. Nah, itu namanya ma'rifat. Gitu. Nah, kita tidak akan pernah katanya sampai kepada Allah kecuali kita mengenal Allah. Gitu. Di mana mengenal Allah? Ya penuh dengan zikir, penuh dengan perenungan. Makanya kita zikir itu bukan hanya dengan lisan, Pak. Harus sering dengan ini fikir. Zikir dengan fikir, zikir dengan qalbun. Kalau dengan lisan, kadang-kadang lisan kita nggak sampai ke sini. Itu. Ya zikir kita, maka zikirnya dengan fikir, merenungkan gitu. Tapi jangan ngelamun, renung diam aja. Ini zikir apa ngelamun? Kan tipis bedanya, tipis bedanya. Tapi diamnya itu dia lagi merenungkan, gitu ya. Jadi sering kita berpikir kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah ma'rifat, sudah dekat dengan Allah, Allah besar pada diri kita. Gitu. Kalau sudah Allah besar kita, maka yang lain kecil. Gitu ya. Jadi pengetahuan kita tentang Allah itu harus diperdalam. Mulainya dari mana? Dari diri sendiri, memahami diri sendiri. Ya, sering kita melihat diri sendiri, memikirkan diri kita, rezeki kita, umur kita, nasib kita, semuanya. Itu semuanya diatur dari Allah. Kalau sudah begitu, maka yang ada sudah Allah semua. Maka pantas ahli sufi itu tidak ada napas yang keluar kecuali di sana dia menyebut asma Allah. Ya, itu sudah harus dibiasain oleh kita sekarang. Ya, nggak perlu nanti kita jadi orang baik ganti casing setiap hari pakai jubah begini nih. Ya nggak perlu. Bukan casingnya yang dilihat, tapi dalamnya, ya Pak ya. Bukan soal kita siapa, mau tukang ojek nggak apa-apa, kita tukang apa nggak apa-apa, ya itu mah casing aja, tapi dalamnya, ya. Nah, kita bisa bagus dalamnya, luarnya bagus itu lebih bagus. Tapi kalau dipilih bagus luar, bagus dalam, harus bagus dalam. Jangan bagus luarnya doang, dalamnya nggak bagus. Kalau bagus sih semuanya idealnya dalamnya bagus, luarnya juga bagus. Tapi orang-orang yang sudah makrifat kadang-kadang dia menyembunyikan kebagusan dalamnya. Bapak jangan nanti kena salah penglihatan. Dikira kita orang nggak kenal sini pakainya begitu ya. Wah ini mah orang nggak ini ya. Jangan. Ya, bisa jadi orang-orang menyembunyikan dirinya itu dia mengkelabui itunya, casingnya, bisa jadi. Makanya kita sama orang itu harus husnuzon, mau yang enggak kenal, husnuzon baik aja, gitu ya. Nah, ini kan berbeda dengan hukum alam. Hukum alam mah hukum sosial kita. Manusia kan kalau kita belum kenal, itu dalam pandangan kita kan buruk, betul kan? Ya, kita belum kenal ya sama orang. Kita melihatnya ini baik atau buruk?
Datang orang jam 9 malam ke rumah kita. Belum kenal, pasti kita nilainya buruk. Atau gini, datang orang pakai jubah, pakai gamis, wangi itu. Kita pasti nilainya baik. Casing, Pak. Gitu. Jadi enggak boleh. Jadi kalau Allah itu enggak, wallahu yahkumu bizawahir, nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yahkumu bisarair. Kita ini menghukum segala sesuatu itu kata Rasul bizawahir dari lahirnya, menilai orang dari lahir. Ya kan? Semuanya lahir. Tapi Allah, wallahu yahkumu bisarair, Allah itu menghukum seseorang itu, ya, itu dari sarair. Sarair itu yang tersembunyi, yang rahasia. Apa itu? Ya batinnya yang dilihat, gitu ya. Nah, jadi sekarang tugas kita, kalau kita fisiknya udah bagus, lahirnya udah bagus, tinggal benerin batinnya supaya seimbang. Tapi kalau kita orang yang tadi saya sampaikan, orang-orang ada banyak orang yang menyembunyikan kebaikan dalamnya. Dia sembunyikan, makanya dia pakaiannya udah biasa-biasa saja. Kadang-kadang petani, orang yang itu nggak taunya waliullah, nggak taunya orang baik, gitu ya. Gitu. Nah, jadi ayo, ini kitab ini mengantarkan kita untuk memahami, mengetahui Allah. Kita harus punya pengetahuan tentang Allah. Gitu, jangan Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti lawan katanya selain Allah kecil. Kan gitu pemikirannya tuh. Kalau selain kecil, Allah itu besar, jadi artinya apa? Ya segala sesuatu nggak ada yang besar di mata kita kecuali Allah. Yang lain kecil. Apa itu yang lain? Ya makhluk yang lain. Tamu datang, kemudian waktu sholat, ya kecil. Ngobrol, diskusi, belajar, apa aja semua. Kalau waktu-waktu yang sudah Allah panggil, ya itu semua kecil, gitu. Itu memaknai tentang Allah itu besar. Jangan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Mulutnya, lisannya, tapi di hati kita Allah kecil. Nah, itu berarti belum Allahu Akbar. Allah masih kecil. Gitu. Kalau Allah sudah besar ya sudah, enggak ada yang bisa lebih besar kecuali Allah pada diri kita. Semuanya jadi indah hidup itu. Punya masalah. Kadang-kadang masalah yang kita hadapi lebih besar dari Allah. Betul? Iya, punya masalah sampai sholat juga enggak. Padahal masalah dari Allah. Ya kita kalau kita nggak mampu untuk menyelesaikan masalah, kembalikan aja kepada Allah. Ya Allah, saya nggak berat banget kayaknya, ya Allah. Ini masalah dariku. Ya Allah, mohon jalan keluar. Gitu caranya. Gitu. Ini punya rezeki ini besar, lupa. Kadang-kadang lupa. Karena banyak rezeki. Makanya hidup itu, Pak, susah senang ujian. Iya. Kita alhamdulillah aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikasih alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Berhasil alhamdulillah, enggak dikasih, enggak pernah innalillah, alhamdulillah. Itu yang terbaik itu. Ya. Nah, jadi kita bisa boleh enggak konsepnya standar? Saya dapat alhamdulillah. Kemudian kalau saya enggak dapat innalillah, senang alhamdulillah, susah innalillah, boleh enggak? Ya boleh, tapi itu standar. Standar muslim ya begitu. Tapi yang lebih hebat lagi, dia alhamdulillah fi kulli hal. Alhamdulillah. Dia punya cita-cita berhasil, alhamdulillah. Enggak berhasil, alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu Allah ketidakberhasilannya, Allah menentukan itu yang terbaik. Karena sesuatu yang kita inginkan belum tentu baik menurut kita. Indah enggak kalau begitu, Pak? Hidupnya tenang enggak? Tenang. Kadang-kadang kita nggak tenang hidup itu karena kita tidak bisa menerima keadaan. Padahal keadaan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Keadaan kita sekarang udah tua. Itu sudah perjalanan hidup. Dulu muda,
Anak-anak nanti setelah tua diambilin sedikit-sedikit itu nikmat-nikmat itu, ya. Makan udah nggak sembarang barangan makan. Jeroan enak, kok nggak boleh lagi. Jengkol, jengkol. Kemudian ya macam-macam lah itu ya, emping dan seterusnya, nggak boleh lagi. Itu memang demikian siklus hidupnya itu. Sampai kapan? Ya sampai Allah meninggal, mengangkat kita. Tapi selama kita masih hidup, Allah kasih rezeki sama kita. Gitu. Ya, jangan khawatir, Pak. Bapak berdoa, ibu berdoa atau tidak, selama usia kita masih ada, Allah masih kasih rezeki kita. Tapi kalau sudah meninggal dunia, baru habis rezeki kita. Udah sampai di situ. Ya. Jadi nggak perlu resah, nggak perlu gundah, nggak perlu kita nggak semangat hidup atau kadang-kadang menyesali dirinya. Saya begini. Enggak, ya. Jalani aja hidup, indah saja. Kenapa? Karena semua yang kita lakukan itu bentuknya dalam pengabdian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah nikmat itu. Itu yang namanya hasanah fid dunya. Hasanah fil akhirahnya tergantung kita mau beramal baik atau tidak, beramal soleh atau tidak. Kalau mau hasanah fid dunya wal akhirah, terima, tawakal sama Allah, terima apa takdirnya, tawakal sama Allah. Kemudian akhirat, sekarang perbanyak beribadah, akhiratnya jadi hasanah gitu. Enggak cukup doa aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udah ditinggalin tuh doa. Enggak. Doa itu hanya penyampaian kita, tapi prakteknya untuk mencapai hasanah fid dunya kita yang melaksanakan. Tuh. Bagaimana mau hasanah di dunia? Kalau kerjanya enggak benar, enggak akan hasanah. Bagaimana kita mau masuk surga hasanah di akhirat kalau enggak beramal, ya kan gitu. Jelas ya? Wa illa fajalla rabbuna ayattasila bihi syai'un aw yattasila huwa bi syai'in. Kenapa kita harus kalau mau sampai kepada Allah harus kita mengetahui Allah gitu. Karena katanya fajalla rabbuna ayattasila bi syai'in, karena mustahil Allah itu disentuh. Aw yattasila huwa bi syai'in, atau menyentuh. Enggak akan pernah kita bisa menyentuh Allah atau disentuh Allah. Kan kalau kita kenal sama orang kan dekat ya, salaman dekat, bisa dengan ini siapa, ini si A, si B, ini Pak Haji, ini Pak Herman, ini Bang Im, kan kenal kan, dekat tuh. Allah enggak gitu, mengenal Allah itu enggak bisa disentuh dan enggak bisa menyentuh. Ya mengenalnya dengan apa? Dengan pengetahuan tentang Allah. Itu. Kalau sudah kita memahami, mengetahui Allah dengan pengetahuan, enggak seperti manusia yang kita bisa mengenal karena bertetangga, sering berjabat tangan dan sering kita ketemu, ya salaman, enggak. Mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan. Ya, kenali diri kita baru kita mengenal Allah. Langkah awalnya kenali diri kita baru mengenal Allah. Itu. Kalau ada musibah apa dan seterusnya, nyalahin siapa? Siapa? Ada yang perlu disalahkan enggak? Enggak. Memang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita perlu ridho. Gitu. Teorinya gampang, tapi prakteknya susah. Itu. Makanya ya harus kita memahami, lebih paham lagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa enggak kita memahami Rahman Rahim? Enggak perlu panjang-panjang lah. Ya, coba pahami Rahman Rahimnya. Pahami Rahman Rahim Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Rahman kita terjemahkan dengan zat yang maha pengasih. Ar-Rahim, zat yang maha sayang. Tuh. Nah itu kita punya sifat, harus punya sifat gitu. Pengasih. Kita sedikit udah nempel, tapi kasih kita pilih kasih. Yang kita senang kita kasih, yang enggak senang enggak. Yang pernah kasih kita kue, kita kasih lagi kue. Yang enggak. Nah gitu. Nah, pahami itu. Kalau Allah enggak,
Mau ibadah orang itu mau baik mau tidak tetap aja kasih. Kok begitu ya? Bisa begitu? Ya itu Allah bedanya. Nah kita juga minimal sifat Allah tuh nempel gitu. Dia biasa aja mengasihi saja. Kenapa? Karena dia tidak pernah begitu mengasihi pengen kembalian kasih yang lebih banyak. Enggak. Kan ayat kedua sudah dikatakan dalam Al-Quran surah Al-Muzammil. Enggak boleh, ya, enggak boleh kita untuk umpamanya, oh dia kasih, kita kasih lagi. Enggak, siapa aja beri kasih, terserah saja. Gitu. Kemudian Rahim, Rahim itu penyayang. Penyayangnya ya tidak terbilang, kasih aja terus, kasih dari dulu sampai sekarang kita dikasih rezeki. Kadang-kadang sholat ketinggalan atau kadang-kadang bolong-bolong atau ada orang yang nggak sholat dia dikasih aja, sayang aja sama makhluknya, sama kita semua gitu. Kita kan pilih-pilih, sama anak aja kita pilih-pilih, ya Pak. Anak 2 atau 3, atau sayangnya beda nggak? Beda. Allah mah enggak sayang, mau orang gedung jiwa mau mana sama sayang. Makanya diturunkannya syariat ini karena Allah sayang supaya kita nanti akhirnya jadi orang bahagia. Gitu ya. Udah. Itu pasal ini. Jadi artinya kalau kita mau sampai makrifat sama Allah, artinya kita harus mengetahui Allah. Lebih dalam lagi. Banyaklah berzikir dengan fikir, dengan kalbun hati kita. Gitu ya. Baik. Dah, yang selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qurbuka minhu an takuna musyahidan liqurbihi wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi. Qurbuka kedekatanmu minhu dari Allah antakuna adalah adanya engkau musyahidan itu menyaksikan liqurbihi Allah karena Allah mendekatimu. Wa illa jika tidak famin aina anta wa wujudu qurbihi. Mana bisa aina di mana atau engkau enggak bisa katanya wujudu qurbihi itu tidak bisa wujudu qurbihi tidak bisa mendekatinya. Dipahaminya berbalik-balik katanya kalau enggak dipahami secara ini ya. Artinya apa? Qurbuka minhu antakuna musyahidan liqurbihi. Ya, lihat. Kedekatanmu minhu dari Allah. Kita kan nih kita sholat, puasa, ngaji dan semua ini sebenarnya lagi kita batinnya tuh lagi mendekat sama Allah tuh. Ya, kalau nggak dekat ya nggak mungkin lah gitu. Kita lagi mendekati Allah. Ya, lihat. Kedekatanmu kepada Allah, ya, antakuna musyahidan liqurbihi itu adalah adanya engkau itu menyaksikan karena Allah yang ngedekatin. Nih, bahasa saya simpelnya begitu. Kedekatan kita kepada Allah karena Allah ngedekatin kita. Makanya hadis mengatakan kalau kita jalan selangkah menuju Allah, mendekati Allah, Allah 2 langkah. Kalau kita berjalan, Allah lari. Kalau kita lari, Allah lari cepat mendekati kita. Ya. Nah, kemudian wa illa famin aina anta wa wujudu qurbihi, dan jika tidak mana bisa kita wa wujudu qurbihi itu mendekatinya adanya datangnya adanya mendekat adanya kedekatan kita kepada Allah. Umpamanya begini. Ya. Artinya nih saya inikan lagi bahwa ketika kita dekat sama Allah, rajin sholat, berjamaah, diri kita tenang, pengen jadi makin khusyuk, ngaji juga makin senang gitu ya. Itu kedekatan kita kepada Allah katanya di sini ya. Antakuna musyahidan liqurbihi itu adalah engkau menyaksikan Allah karena Allah mendekatimu. Bukan karena kita mendekati Allah, bukan. Karena kita nggak bisa mendekati Allah, Pak. Bisa ngelihat nggak? Bisa nampak nggak Allah? Enggak. Gitu. Jangankan kita, Nabi Musa aja nggak bisa mendekat Allah. Kecuali Rasulullah yang bertemu dengan Allah di Isra Mi'raj langsung menerima perintah
sholat. Jadi ketika kita mendekat dan menyaksikan, musyahadah itu menyaksikan, tapi menyaksikan bukan dengan mata, menyaksikan dengan hati. Musyahadah itu hatinya sudah musyahadah. Sholat dia musyahadah tuh. Ihsan tuh musyahadah tuh. Seakan-akan dia seakan-akan dia melihat Allah, meskipun Allah tidak melihat dia, tapi dia tidak melihat Allah, tapi Allah melihat dia. Itu musyahadah. Kedekatan kita dengan kita menyaksikan musyahadah secara batiniah itu karena Allah mendekatin kita. Bukan karena kita yang mendekat. Karena kita nggak bisa mendekati Allah. Allah yang dekat kita. Bisa, Pak? Jadi Allah dekat. Jadi artinya kalau kita sekarang jadi orang rajin, Allah lagi dekatin kita tuh. Kalau kita lagi dikasih musibah tuh, Allah lagi peringatin kita tuh, pengen deketin kita. Allah lagi mendekatin kita. Bagaimana caranya? Maka banyak cara Allah mendekatkan seorang dengan dirinya. Bisa jadi dengan musibah dulu, bisa jadi dengan cobaan-cobaan dulu, sehingga kita banyak, lebih akhirnya kita banyak ibadah itu. Makanya kemarin saya bilang bahwa musibah itu surat cinta Allah yang disampaikan kepada kita agar kita lebih dekat lagi. Gitu. Seandainya kita tahu bahwa musibah itu adalah surat cinta Allah, enggak nangis terus, Pak. Kita kan ada musibah, nangis, nyeselin diri sendiri, nyalahin orang. Seandainya kita tahu bahwa musibah itu surat cinta Allah agar kita mendekat kepadanya. Musibah itu kita begitu dapat musibah kita bisa menyatakan alhamdulillah. Enggak innalillah terus. Gitu. Ini ada musibah enggak terima. Iya, padahal musibah dari Allah. Apa aja musibahnya ya, silakan. Ya, silakan, musibah kan banyak tuh, kesulitan, ada masalah dan seterusnya. Itu surat cinta Allah agar kita mendekat, ditegur kita. Tapi juga jangan dipikirkan bahwa kalau kita nggak dapat musibah berarti Allah nggak sayang. Ya sayang, kan sayang Allah beda-beda caranya. Udah dikasih rezeki, dikasih apa ya, semua yang kita ada. Ada juga yang dengan mengingatkan seorang Allah kasih dia musibah, cobaan, teguran. Makanya yang terjadi banjir itu macam-macam tergantung orangnya. Kalau orang kafir ya musibah, ya azab. Tapi bagi orang-orang yang beriman, ya itu ujian, ya itu peringatan, atau bahasa saya yang tadi itu surat cinta Allah agar kita lebih mendekat gitu. Jadi kalau hidup ini kan kadang-kadang enak, nggak enak, itu kan memang demikian siklus hidup itu. Siang, malam, sehat, sakit, ya, ada banyak, ada kurang, itu kan siklus kehidupan. Ya dimanapun kita berada, apakah lagi punya, lagi enggak, lagi sehat, lagi sakit, senang saja orang dari Allah. Gitu. Cuma masalahnya bisa enggak kita merubah mindset itu, pola pikir itu. Kan kita biasanya kalau ada karunia, senangnya luar biasa. Lupa sama yang beri karunia. Tapi kalau lagi kena musibah, luar biasa, lupa sama yang memberi musibah. Baik, ya. Jadi semuanya kalau kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala makrifat, sudah kita nyaman, tenang, tentram hati kita. Kenapa? Karena semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu ridho akan takdirnya. Gitu ya. Dah, nih lihat. Ini di dalam sarahnya kalau saya baca, kenapa sih kedekatan kita itu hingga kita musyahadah pada Allah karena Allah mendekat? Coba kita pahami. Ya, di sini. Saya sedikit saja ya, sambil waktu kita masih ada nggak? Masih ya, lihat. Nih lihat, berapa menit? Suruk itu masih ada ya? Iya. Sarahnya saya baca. Al-qurbul haqiqiyu, kedekatan kita secara hakikat kepada Allah. Qurbullahu minka, itu dekatnya Allah kepada engkau, bukan dekatnya kita kepada Allah, tapi Allah yang mendekat maksudnya.
Kalau Allah Ta'ala berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini ayat tentang puasa. Nanti kita sedikit lagi banyak baca ayat ini. Lihat, firman Allah, kenapa katakan kalau dekatnya itu sampai kita musyahadah kepada Allah karena Allah yang mendekat, bukan kita yang mendekat, karena kita tidak bisa mendekati Allah, tapi Allah bisa mendekati kita. Lihat. Ayatnya, kalau Allah Ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku, ya, kita semua meminta kepadaku, anni kepadaku, fa inni qarib. Aku ini sudah dekat. Aku ini dekat. Gitu. Jadi Allah itu sifatnya memang sudah mendekat kepada kita, bukan ketika kita meminta, ya, kemudian baru fa inni qarib, aku dekat. Jadi yang dekat itu siapa? Kan kita minta nih, jauh gitu ya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Bahkan di dalam ayat lain di sini ada dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku, ya, aku itu lebih dekat dari urat nadi. Jadi Allah yang mendekat, Pak. Makanya kalau Allah yang mendekat kepada kita, kita tugasnya melangkah, Allah akan 2 langkah pada kita mendekatnya. Caranya, ya dekati Allah. Kita yang berusaha mendekati Allah, nanti Allah yang mendekat, bukan kita yang mendekat, tapi Allah yang nyamperin. Bahasa saya gitu, nyamperin kita. Luar biasa itu. Ya, nah, udah nggak usah saya baca semuanya. Jadi itu ayatnya tentang apa? Tentang bahwa kedekatan kita kepada Allah kalau sudah dekat seperti sekarang ini, itu sebenarnya karena Allah mendekati kita, bukan kita yang mendekat. Kalau Allah yang mendekati kita, ya tergantung kita. Nanti kalau hari ini baik, ya Allah dekat. Tapi begitu nggak baik, ya Allah jauh. Gitu. Ya, makanya kalau pengen dekat sama Allah jangan jigjag, kadang baik, sore enggak baik, ya baik aja terus. Maka Allah selalu dekat. Terakhir, 1 pasal lagi saya baca. Masih ada ya? Masih ada enggak waktunya ya? Cukup? Oh, udah. Oke, dua pasal aja ya. Oke, 2 pasal aja karena ini waktu kita ya. Baik, saya dibuka tanya jawab dulu. Saya buka tanya jawab dulu. Silakan, ada yang menanyakan enggak? Ada pertanyaan enggak tentang yang saya sampaikan? Ya, silakan. Ini mana? Ya. Masalah Allah dekat sama kita, Pak. Allah dekat sama kita kan bapaknya. Ya, kan aku lebih dekat dari urat leher. Ini kan urat leher ya. Aku lebih dekat. Ini kamu tidak melihat itu kan urat anta ya. Dan saya yang Allah kan berarti ada di kolom kita. Yang kita makan ini, ya kan? Allah tuh buat otak kita, buat mata kita, buat darah kita, ya kan? Nah kita tidur begitu juga. Otak kita udah tidur, mata kita udah tidur, darah kita udah tidur, saraf kita udah tidur. Berarti kan Allah ada di tubuh kita. Nah, seperti kayak orang mati, gitu. Jadi Pak ya, seperti kayak orang mati. Ada yang kagak tidur itu satu. Nafas, apakah ini wujudnya Allah nafas ini? Maksud saya tanya gitu. Soalnya nafas ini tidak tidur. Kalau nafas kita tidur berarti kita mati. Berarti kan Allah wujudnya nafas. Apa itu Pak? Yang saya tanyakan soalnya nafas ini tidak tidur. Makanya saya bukan mencari halus suatu masalah nafas gitu ya. Baik. Laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya bukan dengan napas. Kemudian Allah juga enggak sama, sayangnya enggak sama, punya sayang tapi enggak sama. Kemudian sama semuanya, enggak akan sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Jadi kalau umpamanya apakah kalau lagi tidur napas kita yang berdetak itu wujud Allah? Ya tidak. Bukan itu. Berarti Allah berwujud dong. Sedangkan laisal wujud fillah. Berarti kan Allah enggak berwujud. Cuma pertanyaannya, apakah itu tadi kan memang gitu ya? Apakah itu napas kita Allah? Ya enggak.
Napas itu adalah ruh. Ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada diri kita. Makanya orang kalau udah meninggal ada napasnya enggak? Ya kenapa? Karena ruhnya udah diangkat lagi, ditarik, dikembalikan lagi, diambil lagi oleh Allah. Dulu diberikan, sekarang diambil lagi itu. Pisah dia, enggak ada ruh. Ruh yang ditiupkan. Ya. Ruhnya dari siapa? Ya dari Allah. Sama seperti oksigen. Oksigen nampak enggak? Yang kita hirup enggak nampak. Tapi ada enggak kita rasakan? Ya ada. Kalau enggak ada oksigen kita enggak bisa menapas ini. Jelas ya? Jadi ada tapi enggak berwujud. Listrik ada enggak? Ya ada. Kalau enggak ada listrik enggak nyala ini. Tapi saya mau tanya listriknya mana? Ya enggak ada. Mana bisa listrik? Tapi kita tahu bahwa ini ada listrik. Kan gitu. Untuk melihat Allah itu kalau dengan logika, dengan kolbun cepat. Tapi kalau dengan mata ya enggak ada, enggak bisa. Jadi gitu, Pak. Jadi napas itu bukan perwujudan Allah. Ya. Adanya napas itu berarti adanya ruh. Ruhnya di mana? Ya jangankan nanya sama saya. Rasul aja enggak tahu tentang ruh. Di mana adanya? Yas'aluna ka'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh ini. Ya, kan kalau kita lagi tidur kan ruhnya kan gimana? Di mana ini? Tinggal napas doang, enggak bisa bergerak napas apa. Tapi ruhnya kan pasti ada ya, karena ada napas ya. Begitu ditanya Rasul, yas'aluna kanir ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Jawaban Rasul, kulir ruhu, masalah ruh min amri rabbi, itu urusan Allah, saya enggak tahu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Wa ma utitum, dan tidak ada yang diberikan kepada kita semua, kamu semua, minal ilmi, dari ilmu tentang ruh, khususnya dalam ayat ini, illa qalila, kecuali sedikit orang yang tahu. Makanya ada orang yang sudah tahu ini orang ya sedikit lagi atau yang meninggal dan seterusnya ada, tapi sedikit orang gitu. Jadi yang ditanyakan Pak Herman tadi itu bukan Allah, tapi ruh yang diberikan Allah kepada kita. Bentuknya yang kita bisa lihat ada napas. Tapi kalau nanti sudah tidak bernapas, berarti ruhnya sudah dikembalikan kepada Allah. Gitu. Kitanya nih, fisik kita nanti habis, Pak. Ke dalam tanah lagi. Saya mau tanya, orang meninggal itu yang kembali ke tanah amar ruhnya apa hanya fisiknya saja? Fisiknya aja. Ruhnya kemana? Apa meninggal enggak? Meninggalkan fisik, tapi dia kembali kepada Allah. Hakikatnya enggak mati terus. Cuma pisah antara jasad dengan ruh, tapi ruhnya enggak meninggal, Pak. Kembali kepada Allah. Makanya orang meninggal itu kita disunahkan istirja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un itu. Ya, ruh kita tetap diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Udah ya? Udah. Enggak ada lagi pertanyaan, Pak Haji? Takut penasaran. Oh iya, baik. Saya rasa demikian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Baik. Ada pengumuman ya dari pengurus ya? Oh, enggak ada. Oh, baik. Sebentar ya, kita doa dulu ya. Mari kita sama-sama kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidillah salihin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazina yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Ya hayyu ya qayyum ya Rabb Musa wa Harun wa Rabb Ibrahim wa Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akrimna bil fahmi warzuqna bil ilmi wal aqli wal hikmah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal 'arifin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Mari sama-sama kita akhiri talim dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.